Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, selamat bersua kembali di dalam ibadah doa puasa kita. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan sanggup mengalir dan menguatkan kita menghadapi segala pergumulan hidup kita, bahkan menguatkan kita di dalam ibadah kita. Puji Tuhan, mari saya undang kita bangkit bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, memohon supaya kasih Allah mengalir dan mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, dimanapun kita berada. Dari Bapa surgawi, amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, haleluya. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku, kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir dan kasih dari tempat ini, amin. Mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, amin. Mengalir memenuhi
Betapa hati kami ya Bapa sangat merindukan akan kasih-Mu boleh mengalir di dalam setiap hati kami. Mengalir memenuhi hati kami yang seringkali Tuhan gundah, resah oleh berbagai pergumulan hidup yang kami boleh alami Tuhan seizin daripada Engkau. Kami sadar Tuhan dengan kekuatan kami, dengan kebisaan kemampuan kami tidak bisa bertahan. Kecuali kasih-Mu Tuhan yang melebihi segala akal pikiran kami. Itu memenuhi hati kami, membuat kami tenang di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk boleh datang lagi saat malam hari ini di hadirat-Mu. Kami berdoa, kami berpuasa, kami menaikkan permohonan kami kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau dari tempat yang maha tinggi mendengar seru doa kami. Dan dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau mau jawab doa kami menurut waktu dan cara Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mari biarlah kami semua boleh mempersiapkan diri, baik yang hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, para pemain musik, audiovisual, semua yang terlibat dalam ibadah ini. Bahkan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah di dalam urapan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh bersuka cita dikuatkan, senantiasa memuji memuliakan Engkau, sampai Tuhan datang kali kedua. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah kami. Kami serahkan semua di dalam satu nama yang besar, agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan sudah mengalir dalam hati kita. Kita mau ingat kasih-Nya itu, kasih yang kita terima sangat luar biasa. Kasih yang kuterima dari Allah. Dari Allah yang berkesudahan, harta yang kuasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak
tetap sama yang yakin setiamu tetap sama yang yakin setiamu tetap sama. Puji Tuhan, kasih Tuhan itu begitu luar biasa dan kita percaya kasih-Nya tidak pernah berubah. Biarlah itu selalu kita ingat dan sebentar firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali. Biar kita boleh menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Selalu menjadi pujianmu, sebolehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi yang kesalahan yang kesalahanku. Selamanya ku akan memandang junjungan di mana Yesus mati besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku, oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lemah keniscayaan. Amin. Itu yang kita alami. Kuasa yang menyadarkan diriku. Haleluya. Kita bangkit bersama-sama dimanapun kita berada untuk menyambut firman Tuhan. Selamanya ku akan memandang junjungan di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Selamanya aku akan memandang junjungan. Selamanya ku akan memandang junjungan
Sejak awal Tuhan, sejak di taman di Eden, manusia sudah melanggar perintah Tuhan, jatuh di dalam dosa. Kami adalah anak keturunan Adam. Siapapun kami, dari latar belakang keluarga yang bagaimanapun, dari latar belakang pendidikan setinggi atau serendah apapun, dari golongan masyarakat, apakah masyarakat yang penuh dengan berkat-berkat jasmani atau kaum marginal. Siapapun kami Tuhan, tidak ada bedanya di hadapan Engkau. Kami adalah manusia yang berdosa. Oh Tuhan, tetapi salib, di mana Engkau tersalib di atas Golgota, kurban yang sempurna itu sudah menyelesaikan segalanya. Darah-Mu yang tak bercacat celah, tak berdosa itu lebih berharga dari harta kekayaan, dari perak emas manapun. Sudah mengampuni dosa-dosa kami, melepaskan kami. Karena itu kami menyanyi lagu ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Apalagi mengingat bahwa kami ini non-Yahudi. Kami bukan termasuk umat pilihan Allah. Tetapi darah dari salib Golgota itu ada darah yang tercurah juga bagi kami bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Tiada habis-habisnya sepanjang umur hidup kami untuk kami tidak mengingat Golgota. Kami selalu mengingat. Tiada waktu yang kemudian kami lupa akan kurban-Mu yang begitu mulia. Tuhan akan tolong kami. Terlebih di saat sekarang dalam ibadah doa puasa. Mari Tuhan, biar kami fokus Tuhan. Kami percaya oleh kurban-Mu. Sekalipun doa ini doa dari hidup yang punya latar belakang berdosa dan bukan umat pilihan Allah. Tetapi doa ini adalah doa yang akan diterima oleh Tuhan. Oleh sebab kurban Kristus yang mulia. Oleh sebab imam besar Kristus sudah menjadi pengantara bagi doa kami. Oleh sebab Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam kami. Sehingga kami punya akses untuk masuk ke tahta Allah. Tahta kasih karunia. Apapun keadaan kami, beri kami keberanian Tuhan. Untuk menghadap pada tahta kasih karunia. Oleh sebab kurban Yesus Kristus. Terima kasih untuk puji-pujian, berkat-Mu melimpah, pengurapan-Mu melimpah, dan tetap ada bersama kami. Hingga kami merenungkan firman bersama, dan saat nanti jika kami akan berdoa, merendahkan hati kami, untuk kami boleh menyembah Engkau. Semuanya tetap di dalam pengurapan Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat petang Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Seperti dalam doa sudah saya sampaikan, dari bangsa manapun dan di tengah-tengah bangsa manapun. Kita adalah orang-orang yang memang berdosa dan kita memang orang-orang yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi lagu pujian yang terakhir ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita masuk kepada firman Tuhan. Juga ketika Bapak Ibu mengingat firman pada hari Minggu yang lalu, itu juga membawa kita masuk bagaimana sikap dari seorang perwira bangsa kafir yang menghargai sepatah kata, kuasa sepatah kata yang begitu luar biasa. Nah, sekarang dalam ibadah doa puasa, kita akan melihat betapa sebetulnya Tuhan itu juga mendengar doa dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa-bangsa yang
asal mulanya bukan umat pilihan Allah. Sebab ketika Salomo membangun bait suci yang begitu megah dan menyelesaikan dan menahbiskannya, ada satu kalimat doa yang disampaikan oleh Raja Salomo. Mari kita akan membaca itu dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43. 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang terajung, dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Iya, terima kasih. Ada suatu kalimat yang membuat kita ini jangan minder, apapun keadaan kita. Sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel. Tidak ada perbedaan. Dan kita tahu dalam perjanjian baru oleh kurban Kristus, tidak ada perbedaan antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa bukan Israel. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena itu Raja Salomo menaikkan doa ini di dalam kaitan dengan dua hal. Kita membaca ayat yang ke-10 sampai 11. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Iya, jadi doa Salomo ini berkaitan erat dengan kemuliaan Tuhan. Ini sangat penting. Yang kedua, kita membaca dalam ayat 22 sampai 26. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit. Mezbah Tuhan, ini mezbah kurban bakaran. Ya, lanjutkan ayat 23. Lalu berkata, ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Terima kasih. Jadi di hadapan mezbah kurban bakaran ini, Salomo berdoa, dan ada dua kaitannya. Ini kaitan dengan mezbah kurban bakaran. Kalau tadi kita membaca ada kalimat-kalimat Israel, Israel, janji kepada Israel, kepada Daud. Kita tidak ada kaitan dengan itu. Tetapi mezbah kurban bakaran di perjanjian baru, salib Kristus,
Lagu yang sudah kita nyanyikan, oh rahmat Tuhan jauh melebihi kesalahanku. Oleh kurban Kristus di atas mazbah kurban bakaran salib di Golgota, maka segala bangsa ikut di dalam janji ini. Yang pertama, pengakuan beriman kepada Allah yang satu itu. Allah yang esa, tidak ada yang lain. Di langit, di atas, di bumi, di bawah bumi, tidak ada Allah yang lain. Hanya ada satu Allah, Allah yang esa. Dan Allah yang esa sudah mengutus satu-satunya anaknya, Yesus Kristus. Yang kedua adalah pengakuan bahwa janji Allah kepada keturunan Daud akan digenapi. Tahta yang kekal. Tahta yang kekal sampai sejauh mana? Sampai sejauh kepada Yesus Kristus anak Daud. Karena itu Yesus Kristus oleh kekuatan, kuasa, dan kasih Allah. Seperti kita juga nyanyikan. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak berkesudahan kepada manusia yang berdosa ini. Maka anak satu-satunya diutus ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia untuk dikorbankan mati di atas mazbah kurban bakaran salib Golgota. Sehingga apa yang terjadi? Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 2 dinyatakan, dan juga ayat-ayat perjanjian lama sudah menubuatkan, tubuhnya tidak dibiarkan tinggal di dalam kuburan, tetapi Allah membangkitkan dia, Roh Allah membangkitkan dia, dan Yesus dengan kuasanya sebagai anak Allah juga membangkitkan dirinya. Dia kemudian naik ke surga. Besok lusa kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan itu berarti juga dia yang sudah naik, dia akan datang kembali. Untuk menggenapi apa? Menggenapi janji tahta kekal kepada Daud dan keturunannya. Dan bagaimana kita sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi bisa memahami ini, dan bagaimana kita menyikapi ini? Kasih karunia Allah sudah membuat kita beriman kepada Kristus, diselamatkan dari dosa dengan darahnya. Kita baca Efesus 1 ayat 7. Mari kita membaca Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita harus aminkan ayat ini, aminkan dengan segenap hati, seperti firman pada minggu yang lalu. Seperti perwira itu mengaminkan, dia percaya, dia sudah mendengar tentang Yesus. Dan kemudian itu berproses di dalam dirinya. Dan dia kemudian percaya. Apakah kita bisa percaya? Siapa yang percaya, dia akan mengalami, Efesus 1 ayat 7, dosa-dosanya diampuni. Percaya kepada satu-satunya anak Bapa yang dikasihinya, yang sudah dikorbankan untuk mati di atas kayu salib, mazbah kurban bakaran di Golgota. Untuk apa kemudian? Untuk apa kurbannya? Untuk apa kita diampuni? Kita baca lanjutannya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus dimeteraikan kepada kita yang percaya. Saudara harus aminkan ini. Apa gunanya Roh Kudus dimeteraikan?
karena Allah mau menjadikan tubuh kita ini, tubuh dari orang percaya, dari segala bangsa. Apapun keadaan tubuh kita, betapa lemahnya tubuh kita. Apakah kita sedang terbaring di tempat tidur karena sakit? Apakah kita sedang berada di kursi roda karena tidak mampu untuk berjalan? Apakah kita kemudian berjalan tertatih-tatih karena usia lanjut? Apakah kita yang dulunya tegak, gagah, tapi kemudian karena usia lanjut, karena penyakit ini dan itu, kemudian kita terbungkuk-bungkuk, tertatih-tatih, dan harus memakai tongkat. Apapun keadaan tubuh kita, kalau kita percaya kepada kurban Kristus, kita dimeterai Roh Kudus, maka tubuhmu dalam keadaan apapun itu adalah rumah Roh Kudus. Nah, kita akan membaca dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, terima kasih. Roh yang dimeteraikan itu diam di dalam tubuh kita, menjadikan tubuh ini apapun keadaannya, baitnya, bait Roh, dan Roh itu adalah Roh kemuliaan Allah. Ini makna yang kita bisa baca, yang kita bisa ambil dari apa yang kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ini. Kalaupun karena COVID-19 ini atau karena penyebab lain, baru-baru ini kita mendengar bagaimana kapal selam itu kemudian tidak bisa naik ke permukaan karena terjadi sesuatu. Berada di kedalaman sekitar 800 meter. Jika di situ ada orang percaya atau musibah-musibah yang lain yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Jika di situ ada orang percaya, walaupun tubuh ini harus mati karena sebab-sebab itu. Beberapa orang saudara, beberapa imam-imam dipanggil Tuhan karena COVID-19. Tetapi dia dipanggil Tuhan, dia mati dalam keadaan tubuhnya sebagai bait Roh kemuliaan dari Allah. Maka apa yang kemudian lebih berharga dari segala sesuatunya itu? Apalagi jika karena kasih karunia Allah kita bisa percaya kepada Allah satu-satunya. Saya baru berbincang-bincang dengan seseorang, percaya untuk bisa percaya kepada Allah. Allah yang satu-satunya. Allah yang benar dan hidup kekal itu. Itu bukan karena kemampuan kita. Kita juga mendengar dalam firman Minggu. Itu bukan karena kekuasaan dari sang perwira. Bukan karena dia menguasai teritori di daerah Kapernaum. Bukan karena dia punya prajurit yang begitu banyak dan sebagainya. Bukan karena segala apa yang dia miliki. Tetapi hanya karena satu, mendengar tentang Yesus dan percaya. Nah, ini yang dinamakan sebagai kasih karunia. Kita sudah baca dalam Efesus 1 ayat 7 tadi. Kasih karunia tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Tidak bisa diambil oleh apapun juga. Kasih karunia yang diberikan oleh Allah satu-satunya yang kita percayai berdasarkan Alkitab firman-Nya. Kasih karunia untuk apa? Untuk bisa mengenal Yesus Kristus, Putra Allah satu-satunya yang dikurbankan di atas kayu salib. Dan janjinya digenapi. Setelah ia bangkit, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali menjadi raja segala raja. Memenuhi janjinya kepada Daud dan keturunannya itu.
ada tahta kekal di bumi ini, di bumi yang sekarang dikuasai COVID-19. Sekarang, di bumi yang nanti juga akan dijatuhi hukuman-hukuman Allah. Karena manusia yang fasik merusakkan bumi dan menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Menolak kurban di atas mazbah, kurban bakaran salib Golgota itu. Maka Allah Tritunggal harus menghukum dunia ini. Menghukum orang-orang fasik ini. Tetapi pada akhir, pada kerajaan 1000 tahun damai. Segala sesuatu dipersiapkan Allah untuk menuju ke sana. Maka siapa kita ini? Mengapa kita harus menolak kasih karunia Allah yang begitu besar itu? Raja Salomo hanya seorang raja, betapapun hebatnya dia. Tetapi sayang kemudian berakhir hidupnya kepada penyembahan berhala. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu tampak sia-sia. Tetapi tidak, saudara. Tidak sia-sia bagi kita. Raja Salomo hanya raja, tetapi kita raja dan imam oleh sebab kurban Kristus. Sekali lagi, Raja Salomo hanya seorang raja, tetapi kita ini raja dan imam. Kita ini imam berkerajaan, imam yang rajani. Kita ini dimasukkan menjadi umat pilihan Allah. Efesus 1 ayat 4 jelas menyatakan itu. Kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa kita? Kita yang meresponi kasih karunia Allah itu. Kita adalah orang-orang pilihan. Saudara-saudara, apapun keadaan Bapak Ibu di rumah, jika engkau meresponi kasih karunia Allah dan percaya kepada Yesus Kristus, nah engkau umat pilihan Allah, engkau imam dan raja. Mari kita akan membaca dalam Wahyu 1 ayat 5b sampai yang ke-6. Wahyu 1 ayat 5b sampai yang ke-6. Ya, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, ya dilanjutkan. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Apakah kita mengaminkan? Mari kita aminkan itu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang begitu besar. Aku ini bait-Mu, roh kemuliaan ada padaku. Aku ini imam dan raja bagi Allah, bagi Kristus, sesuatu kasih karunia yang sangat besar. Memang sekarang belum nyata keadaannya. Sepertinya seolah-olah kita sekarang masih lemah di dalam tubuh ini. Lemah mungkin secara ekonomi karena pandemi ini. Lemah dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tampaknya kita tidak memiliki kuasa apapun. Karena memang imam dan raja saat ini hanya secara rohani. Dan tapi apa yang bisa kita lakukan? Serius di dalam ibadah. Serius di dalam doa. Serius di dalam doa puasa. Serius walaupun ibadah ini masih live streaming. Serius walaupun ibadah ini online, recording. Serius dengan segala apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Serius di dalam doa-doa pribadi. Serius di dalam pembacaan Alkitab pribadi. Karena kita adalah rumah roh kemuliaan. Dan kita adalah imam dan raja. Dan kelak saat Yesus datang kembali.
bersama Yesus, Raja segala raja. Kita akan menguasai bumi. Kita memerintah bersama. Kita menjadi hakim-hakim. Oh Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi ambisi kemudian kita menjadi seorang Kristen. Tidak. Tidak ada seorang pun bisa menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Yesus karena ambisi, karena kemauan, karena kehendaknya. Tapi kehendak Allah yang kemudian kita responi dengan kehendak, dengan kemauan kita dalam penyerahan hidup kepadanya. Menjadikan kita anak-anak Allah. Menjadikan tubuh ini bait roh kemuliaan. Menjadikan hidup kita ini penuh dengan pelayanan imamat, rajani. Dan nanti itu akan dipermanenkan di dalam kerajaan 1000 tahun dan akan beralih kepada Yerusalem yang baru. Kita ini bukan orang-orang yang kalah. Walaupun mungkin secara tubuh tampaknya beberapa saudara dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita lihat di WA ada hamba-hamba Tuhan juga dipanggil oleh Tuhan. Bukan kalah. Kita orang-orang yang menang. Sebab kemenangan itu sudah dijamin saat Yesus itu menang. Kita akan membaca dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 4 sampai 5 dan kemudian dilanjutkan ayat 9 sampai 10. Kita cermati pembacaan. Dan setiap kata kalimat yang dibacakan kita aminkan. Mari silakan dibaca bagi kita. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin, saudara. Kita aminkan ini. Memang mungkin COVID sedang menguasai bumi ini, tetapi yakin setiap kita yang adalah raja dan imam Allah. Apakah kita yang masih hidup atau mereka yang sudah meninggal? Kelak mereka yang meninggal bersama kita yang masih hidup diubahkan dalam sekejap mata. Untuk apa? Menguasai bumi. COVID tidak ada lagi. Segala sesuatu yang terjadi yang sekarang ini sepertinya menjadi bencana, dan segala duka cita, segala air mata, segala derita lenyap. 1000 tahun kerajaan damai. Kita adalah imam dan raja bersama Kristus itu. Maut tidak lagi bisa menguasai. Walaupun sekarang mungkin beberapa saudara kita dipanggil Tuhan, tetapi dia hanya mati secara tubuh, saudara. Tubuhnya yang sebagai bait dari roh kemuliaan. Tubuhnya yang dijanjikan menang. Menang bukan atas segala hal yang ada di dunia ini, tapi menang atas maut. Mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Kemudian kita lanjutkan ayat 53 sampai 55. Baca ini dengan bersorak-sorai, saudara. Sangat luar biasa sekali. Mari silakan. Tetapi yang benar ialah
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, kita, beberapa saudara kita yang meninggal, tetapi Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung dari mereka yang meninggal. Mari lanjutkan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena, ayat 53 sampai 55 sekarang. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-55 ini. Kita akan baca bersama-sama dengan hati yang bersorak-sorai, dengan hati yang penuh dengan kemenangan apapun yang kita alami saat ini. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka selanjutnya haruslah dengan tubuh yang adalah bait roh kemuliaan. Dengan hidup ini yang sudah dijadikan imam dan raja, kita giat untuk melayani Tuhan. Apapun boleh berkuasa, boleh menjajah bumi dan isinya ini. Segala bentuk sakit penyakit, segala bencana seperti saya sudah katakan, hukuman Allah. Mungkin kita akan mati di situ, tetapi kita mengalahkan maut dan neraka itu. Antikris bisa berkuasa atas bumi ini. Antikris bisa berkuasa atas kerajaan-kerajaan di dunia ini. Dan kalaupun kita harus mati di dalam aniaya antikris, kita mati berkemenangan atas maut dan neraka. Kita bukan orang-orang yang dihukum. Kita orang-orang yang menang. Kita orang-orang yang diselamatkan dari murka Allah. Kita orang-orang yang memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan itu. Yesus sangat memperhatikan doa dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saat berada di dunia ini, Yesus sangat memperhatikan. Bahkan dia menguduskan pelataran bait suci, tempat di mana bangsa-bangsa non-Yahudi, non-Israel itu berada. Memang hanya di situ tempat mereka. Yesus menguduskan itu untuk memberikan suatu kepastian, pembelaan bahwa doa dari bangsa-bangsa non-Yahudi ini adalah doa yang didengar oleh Allah. Seperti doa dari Raja Salomo itu. Mari kita akan membaca dalam Markus 11 ayat 15 sampai 17. Markus 11 ayat 15 sampai 17, silakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah.
Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Iya, ini suatu teguran keras, tetapi biarlah ini juga menjadi introspeksi diri kita. Jika tubuh ini adalah rumah dari roh kemuliaan, bait dari roh kemuliaan Allah, maka tubuh ini juga harusnya menjadi tempat doa, bukan menjadi sarang penyamun. Kalau kita ini adalah imam dan raja, maka kita ada imam dan raja yang bisa fokus di dalam ibadah, bisa fokus di dalam pelayanan. Kita tidak biarkan ibadah pelayanan kita ini kacau balau karena tidak fokus. Karena dikacaukan seperti di pelataran bait, dikacaukan oleh gemerincing penukar mamon itu. Apakah ada gemerincing mamon yang kemudian mempengaruhi saat kita sedang beribadah? Ibadah live streaming, ibadah online. Apakah kita dipengaruhi oleh mamon itu? Suara-suara mamon itu. Sehingga kemudian fokus kita di tengah-tengah ibadah sedang berlangsung. Kita jadikan rumah roh Allah ini menjadi gua penyamun. Mari kita introspeksi. Kita tidak juga biarkan suara-suara hewan dagangan itu. Kita tidak biarkan segala sesuatu menjadi semrawut seperti orang-orang yang berlalu lalang membawa barang-barang untuk apa? Untuk dijual. Saat ibadah berlangsung, apakah fokus kita kepada Allah satu-satunya, kepada kasih karunia yang begitu besar, kepada mazbah kurban bakaran salib di Golgota, rahmat Tuhan yang melebihi segala dosa kesalahanku? Apakah kita bersyukur atau kemudian kita teralihkan fokus kita kepada hal-hal yang lain yang bukan untuk ibadah kepada Allah yang satu-satunya, kepada Yesus Kristus, Putra Allah satu-satunya yang sudah mati menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita introspeksi diri, saudara. Supaya kita ini hidup berkemenangan. Supaya jangan kita dikalahkan oleh segala persoalan-persoalan jasmani ini. Karena ada janji kita menang atas maut dan neraka. Karena ada janji kita menjadi raja-raja memerintah bersama Yesus yang datang kembali. Maka mari kita sekarang memerintah waktu kita. Memerintah kesempatan kita. Memerintah mendisiplinkan tubuh ini dalam setiap ibadah live streaming, ibadah online yang harus kita jalani di gereja kita masing-masing. Mari kita serius, saudara. Jangan kemudian gadget yang menjadi sarana bagi kita untuk ibadah live streaming, ibadah online ini juga menjadi gadget yang adalah sarang penyamun karena kita memberhalakan segala urusan-urusan yang lain saat ibadah berlangsung. Mari kita sungguh-sungguh, saudara. Kita sungguh-sungguh. Dan kiranya Tuhan yang akan menolong kita. Rohnya yang diam di dalam kita akan menolong kita jika kita sungguh-sungguh. Kita bisa mohon kepada roh Tuhan. Juga dalam ibadah, doa, puasa saat ini. Mari ini suatu kesempatan. Kesempatan puasa, kesempatan kita fokus. Kesempatan kita merasa lapar, kesempatan kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki tidak ada artinya. Hanya kasih karunia Tuhan saja. Itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang memampukan kita melewati segala keadaan, situasi, kondisi dunia ini. Yang tidak bertambah baik ini. Untuk kita disiapkan
akan menjadi imam raja kekal bersama Yesus saat Dia datang kembali. Tuhan menolong kita. Kita nyanyikan sebuah pujian. Jadikanku rumah doamu Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita mohon ampun atas segala kelalaian-kelalaian selama ini. Saat ibadah berlangsung. Kita mohon ampun jika kita tidak fokus saat ibadah berlangsung. Kita mohon ampun jika di gadget kita ini berisi hal-hal yang bukan untuk urusan ibadah saat ibadah berlangsung. Kita lebih memperhatikan hal-hal itu. Gunakan segala peralatan, apapun yang Tuhan berkatkan untuk mengagungkan selalu kurban Kristus itu. Roh Allah diam di dalam kita. Kita adalah imam dan raja bagi kemuliaan Allah. Amin. Ku bawa hidupku sekarang, bawa hidup kita masing-masing secara pribadi. Tuhan mau menguduskan ibadah kita, menguduskan perhatian kita. Oh, terima kasih Tuhan. Seluruh hidup penuhi Tuhan. Oh Tuhan. Lebih lagi Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Tolong kami Tuhan, tolong hamba-Mu ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Supaya kami menjadi kesaksian Tuhan. Rumah doa, tubuh yang memuliakan Engkau Tuhan. Ulangi bait yang pertama, bait yang kedua. Camkan kata-kata dalam lagu ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih mendengar suara-Mu. Dengan rendah hati katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan,
Bapak Ibu yang bisa berlutut, mari kita berlutut. Bukan hanya dalam sikap berlutut, tetapi hati ini introspeksi. Mengakui segala kesalahan-kesalahan. Saya mengakui segala kesalahan, kelalaian saya di dalam ibadah live streaming, ibadah online. Saya introspeksi diri. Mari kita bersama-sama rendah hati, introspeksi diri. Bagi Bapak Ibu yang hanya bisa duduk, duduklah dengan sikap hati yang rendah. Introspeksi diri. Apapun kelemahan tubuhmu, engkau bait roh kemuliaan. Maut tidak berkuasa atasmu, neraka tidak berkuasa atasmu. Engkau tubuh yang saat ini lemah, nanti akan menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita akan bersama Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Ku bawa hidupku sekarang. Mari kita rendahkan diri. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang. Roh-Mu terus mengurapi kami Tuhan, membaharui komitmen kami. Bait pertama kita ulangi, ku bawa hidupku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Oh, terima kasih Tuhan. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah Tuhan-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
semua suku bangsa datang Roh kemuliaan bangkitkan gairah kami Tuhan, pengurapan mampukan kami kasih karuniamu ajaib, Uramaya Sikaramaya Sakaramaya Saya, kurbanmu sempurna Maya pengampunanmu sempurna Maya apapun keadaan kami inilah tubuh yang didiami oleh roh kemuliaan. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu oleh sebab Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membawa doa kami sampai ke hadapan Bapa di surga. Roh-Mu terus membawa kami untuk memuliakan Yesus Tuhan. Roh-Mu selalu mengingatkan kami untuk menghargai kurban Kristus di saat tujuan. Roh-Mu terus memberikan kekuatan kami untuk setia, untuk tekun sampai kepada akhirnya di dalam iman, di dalam ibadah kami. Jadikan kami rumah doa Tuhan. Ampuni Tuhan segala sikap kami. Ampuni jika kami tidak fokus Tuhan saat ibadah. Ampuni jika kami lalai dengan jadwal ibadah Tuhan. Ampuni jika kami sering diganggu
pikiran kami oleh hal-hal yang lain, oleh mamon, oleh barang-barang dagangan, oleh kesibukan-kesibukan. Kami Tuhan, ampuni kami. Tolong kami untuk berkemenangan Tuhan. Ini adalah rumah-Mu. Dalam pikiran kami dan hasrat kami semata-mata untuk menyembah Engkau Tuhan, Allah satu-satunya mencipta alam semesta, mencipta kami serupa segambar Engkau, untuk intim dengan Engkau, untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Ya banyak segala dosa, uramaya singkaramaya sangkaramaya saya, iramaya singkaramaya sangkaratasya, iramaya sangkaramaya uramaya siakai desana, iramaya singkatuasana maya oh siaramaya Darah-Mu mengampuni kami Tuhan, Darah-Mu melepaskan kami dari segala kebiasaan-kebiasaan yang salah di dalam beribadah. Darah-Mu menguduskan kami Tuhan. Darah-Mu Tuhan berkuasa, Roh-Mu berkuasa, kasih-Mu menguasai hati pikiran ini. Untuk segala yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, bukan sesuatu yang sia-sia. Kami bukan menjadi orang-orang yang menyeru Engkau Tuhan, Tuhan, tetapi kami tidak mengenal Engkau dengan benar. Tolong kami ini Tuhan. Mari Tuhan. Iramaya sakaramaya saya. Engkau terus pimpin kami Tuhan. Engkau terus memimpin kami, supaya kami saling menyemangati satu sama lain. Orang tua menyemangati anak-anaknya untuk beribadah. Sebagai anak, kami menyemangati orang tua kami untuk beribadah. Kakak-kakak menyemangati adik-adiknya. Adik-adik menyemangati kakak-kakaknya untuk fokus dalam ibadah. Saling mengingatkan satu sama lain Tuhan. Uramaya sikaramaya sangkaramaya
Ya Rabaya Sikarabaya Sakarabaya Urabaya Sikarabaya Sakarabaya Irabaya Sikarabaya Irabaya Sikarabaya Sakarabaya Oh Irabaya Sikarabaya Sakarabaya Sakarabaya Irabaya Sakarabaya Rohmu sungguh ajaib bagi kami. Irabaya Sikarabaya Irabaya Sakarabaya Sakarabaya Irabaya Sikarabaya Irabaya Sikarabaya Oh gimana dosa kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Urabaya sih. Bagi kami bangsa-bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah. Kami mungkin bukan orang yang terhormat di masyarakat, kami sederhana. Kami kecil saja Tuhan. Tapi Engkau mengasihi kami, Engkau mengangkat kami menjadi imam raja, menjadikan tubuh ini begitu istimewa. Kami bersyukur Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Berada di dunia ini yang saat ini masih dikuasai oleh COVID-19 dengan segala varian-variannya. Banyak yang harus Engkau panggil Tuhan. Irabaya Sikarabaya Irabaya Sikarabaya Tapi kami percaya mereka imam dan raja dipanggil dalam kemuliaan. Kami yang masih hidup, kami terus dikerjakan oleh-Mu Tuhan. Kami terus dikerjakan Tuhan. Kami terus diproses, terus dibentuk. Oh, Rabaya Sakarabaya. Ya Rabaya Sakarabaya. Roh Kudus terus menolong, memampukan kami, menguatkan kami dalam segala keterbatasan kami. Terus menolong kami Tuhan. Untuk kelak Tuhan, kami bersama-sama Engkau. Bersama mereka yang Engkau panggil. Kami yang masih hidup ini dalam keubahan. Oh, jadi imam raja, memerintah bersama Engkau sesuai janji firman-Mu kepada Daud Tuhan. Kami dihisapkan oleh anugerah yang besar, oleh darah Yesus, oleh Roh yang mulia itu, oleh kasih Allah itu, menjadi satu umat yang Engkau kasihi, umat yang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji, memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau seumur hidup kami.
tetap Tuhan. Kami terus memohon kepadamu untuk Engkau jadikan kami ini. Engkau bentuk kami, Engkau proses kami dalam pengudusan-Mu, di atas mazbah-Mu Tuhan, dalam penyerahan diri kami menjadi rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang. Oh, terima kasih Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Mazbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar. Sekali lagi kita nyanyikan bait ini sambil kita bangkit berdiri. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mazbah-Mu ku serahkan seluruh penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Dan nanti doa syafaat akan dinaikkan juga oleh Bapak Pendeta Pembantu Janet Pangaribuan. Oh amin, terima kasih Tuhan. Semua suku datang menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu juga Tuhan. Jadikan aku, inilah hidup kami Tuhan. Secara pribadi kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Betapa indah Tuhan rencana-Mu di dalam kehidupan ini.
oleh karena kasih karunia yang kami boleh kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sebenarnya adalah bangsa kafir Tuhan, yang di dalam firman-Mu dikatakan tidak mendapat bagian di dalam perjanjian bersama dengan Israel umat-Mu. Namun Tuhan, Engkau berkemurahan kepada kami lewat mezbah korban Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau memeluk kami erat Tuhan, membawa kami masuk dalam rencana keselamatan yang besar. Kami boleh mengenal kasih Allah yang luar biasa, kasih yang menyelamatkan kami dari dosa dan kebinasaan, memberikan kami janji hidup yang kekal sampai kebangkitan Tuhan saat Engkau datang kali kedua. Di tengah-tengah kehidupan ini Engkau mau juga kami meningkat Tuhan. Kami sudah mengenal Engkau di mezbah korban bakaran. Engkau bawa kami Tuhan menjadi rumah doa, karena Engkau sudah mendiami hidup kami di dalam Roh-Mu, supaya kami juga boleh berdoa Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa doa yang dinaikkan dari rumah ini akan sampai ke tempat Allah yang maha tinggi. Itulah Tuhan iman kami saat malam hari ini, bahwa Tuhan dengar seru doa kami. Mungkin kami mengalami pergumulan-pergumulan di tengah-tengah sukarnya masa-masa yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dengar doa kami. Mungkin di antara kami harus ada yang berduka. Mari Tuhan hiburkan, kuatkan. Semua jadi sesuai kehendak-Mu. Engkau berdaulat atas langit dan bumi. Karena itu Tuhan, kami mau tetap percaya. Dan kami mau juga berdoa Tuhan, baik itu sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati khususnya Jor Lemah Putra. Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun saat ini berada mengikuti ibadah ini. Kami berdoa yang lemah kuatkan Tuhan, yang terhilang Engkau mau cari dan temukan, yang sakit Engkau mau sembuhkan dan hiburkan, kuatkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami. Engkau mau kuatkan beserta Ibu Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi dalam memimpin sidang jemaat-Mu. Beserta para penatua, hamba-hamba-Mu yang Engkau percaya akan memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara setiap kali lewat firman Allah, supaya kami dikuatkan, dibangunkan. Kami tetap ikut Engkau sampai langkah-langkah yang akhir di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia, semua bangsa kami Tuhan yang mengalami tantangan yang luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan juga berkuasa. Mari Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada. Pakai mereka Tuhan di dalam memimpin bangsa kami, di dalam menghadapi pandemi ini. Beri hikmat akal budi yang daripada Engkau, baik di pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Khususnya juga para tenaga medis di garis depan. Tuhan kuatkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan proses vaksinasi yang ada supaya efektif Tuhan. Boleh menciptakan herd immunity, kekebalan bersama di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga teringat Tuhan bangsa-bangsa lain yang juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Khususnya saudara kami sesama kami di India Tuhan. Tolong juga mereka, lawat mereka, berbelas kasihan ya Tuhan. Supaya kami juga boleh mengenal bahwa Engkau baik. Engkau Tuhan yang berbelas kasihan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sesama kami yang masih menjalankan ibadah puasa mereka. Mari Tuhan berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa kami sampai nanti pada mereka menyelesaikan ibadahnya. Tapi kami terlebih Tuhan, kami rindu boleh tetap beribadah, boleh bersuka cita, menghargai setiap ibadah-ibadah yang sudah dipercayakan kepada kami, diberikan kepada kami. Tuhan terima kasih, ampuni kami jikalau kami masih kurang menghargainya. Bila di hari-hari mendatang kami lebih lagi Tuhan bersungguh-sungguh beribadah, bertekun. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan boleh berlutut menyembah, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan semuanya ini. Amin.
Mohon kesabaran dan perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beberapa pengumuman berikut. 1. Kamis tanggal 13 Mei 2021 akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga secara live streaming pada pukul 9 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan suci. Sedangkan ibadah pendalaman Alkitab atau PA pada hari Jumat 14 Mei 2021 ditiadakan. Karena sudah dialihkan dan disatukan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus tersebut. 2. Sabtu tanggal 15 Mei 2021 tidak ada ibadah kaum muda dan remaja. 3. Minggu 16 Mei 2021 tidak ada ibadah umum. 4. Mulai bulan Juni 2021 dan seterusnya, pelaksanaan perjamuan Tuhan akan dialihkan dari setiap ibadah minggu ke setiap ibadah pendalaman Alkitab atau hari Jumat, supaya jemaat dan para hamba Tuhan yang mengikuti ibadah dapat mempersiapkannya. Terima kasih dan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat. Terima kasih. Biarlah kita memperhatikan segala ibadah-ibadah dan juga saat-saat di mana ketika ibadah itu tidak ada, baik kaum muda, remaja maupun ibadah minggu, kita tetap beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Karena kita adalah rumah doa, kita imam dan raja. Kita juga akan turut mengucap syukur atas perpanjangan usia Bapak Wiryawan pada hari Senin 10 Mei yang lalu. Memohon adalah keluarga. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, apapun keadaanmu, terimalah berkat yang penuh, yang utuh daripada Bapa dengan kasih-Nya yang sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berkat keselamatan, pengampunan, penebusan dosa dari Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa. Lalu juga kekuatan, penopangan, tuntunan dan pimpinan dan persekutuan dari Roh Kudus melimpah seutuhnya berkat Allah Tritunggal yang Esa ini atas hidupmu, atas segala aspek hidupmu, atas tubuhmu, atas segala usaha pekerjaan, pendidikan, dan segala sesuatu, juga atas pertambahan usiamu, usia dari Bapak Wiryawan, tapi juga usia dari kita sekalian. Sehari engkau sudah tambahkan, kami makin berjalan, makin hari, makin dekat dengan hari yang mulia itu. Oleh kekuatan berkat dari Allah Tritunggal yang Esa ini. Dan kami terima semuanya ini, segala sesuatunya ini, di dalam satu nama yang agung dan mulia. Nama satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.